Halo semuanya, selamat datang di channel itu Dialog Malam Suruh. Yang dimana kita sedikit berbeda pada kesempatan kali ini ya teman-teman ya kan. Betul. Kita sekarang ada di segmen backstage ya kan. Jadi segmen ini kita ngebahas tentang hal-hal yang di luar dari Messi lah. Bisa pun kita ngebahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan penerusan kita yang kita lakuin di Messi kan. Baik Messi episode 1 dan episode selanjutnya ya kan. Nah, di sini gua sama ada Baceng, sama ada Alif ya kan. Dan seharusnya kita di sini ada teman-teman yang lain kayak Clara, Pandu, Rafa, sama kalau Mamang ada di belakang kamera teman-teman, dan kalau yang lain tuh lagi berhalangan hadir ya untuk kesini kan. Nah, nih lu sebenarnya kita di backstage ini ngapain sih nih? Di backstage sih kita ngomongin sejarah nih dari terbentuknya Dialog Malam Suruh. Kenapa sih konten ini dibuat gitu? Kadang kayak lu mikir gak sih anak muda bergerak di industri apalagi horor lagi ya kan, dunia gaib yang kebanyakan sih orang nggak kepikiran ke situ gitu loh. Mungkin kebanyakan kalau youtuber lain tuh ngebuat horor kalau udah nggak ada konten. Katanya sih gitu. Apalagi di zaman sekarang yang udah serba modern, serba cepet, serba canggih kan. Betul. Mungkin kalau menurut gue hal-hal yang kayak gini juga agak terpinggirkan ya. Betul. Padahal kan nggak bisa dibohongin, hal-hal kayak gitu selalu berdampingan dengan kita. Dan yang paling penting sih gue mau jujur sama penonton sih, intinya karena kita kan AdSense belum keluar ya. Teman mau pada jual produk. Iya kan lumayan kita punya konten ya. Parah. Ya udah. Di sini bisa lihat sendiri produknya. Di sini ada produk-produk teman-teman kita, nanti kita jelasin. Parah sih. Buat lu dulu cek nih, lu mau ngomong apa nih buat pembuka? Kalau gua sih sebenarnya gua mau nanya nih ya. Iya. Pasti kan orang-orang pasti bertanyakan, motivasi lu apa buat begini gitu. Oke, gue jelasin. Dari siapa dulu nih? Dari lu dulu, Oke. pandangan Pace dulu. Pandangan Pace. Sebenarnya sih dari gua ya, karena ini berawal kan dari teman-teman di Dialog Malam Suruh itu dari teman-teman tongkrongan juga. Iya. Nah, tongkrongan kita tuh sebelum kita buat Dialog Malam Suruh tuh selalu ketika kita habis obrolan atau bingung mau ngobrolin apa lagi, kita selalu larinya ke hal-hal yang kayak konten kita inilah, bersifat-sifat goib lah ya. Nah, dan juga ada beberapa keluhan lah dari teman-teman kita, ngapain sih setan-setan mulu gitu kan, ngeganggu mereka juga kan. Nah, ya udah akhirnya gua ngajakin ke si Alif nih. Alif gimana Lip, kita buat konten nih dialog buat konten tentang horor lah gitu. Horor kita penelusuran. Dan yang karena gua tahu Alif dan Bacek ini dia bisa lah merupakan apa yang namanya praktisi juga kan di dunia gaib ya kan. Bahasa kerennya kayak gitu kan. Keren juga lu, Cek. Buset deh. Kalau dari gue sih gitu aja, Pak. Kalau dari lu gimana nih, Pak? Kalau perspektif gua tadi yang dicampain sama Pace benar. Kadang kan gimana pun kita nongkrong di satu tempat lah. Iya. Dan kebetulan juga namanya frekuensi, kadang kan kita nggak sefrekuensi. Benar. Apalagi untuk hal yang mistis, kadang ngebuat seseorang mungkin menjadi takut atau mungkin jadi kayak kesannya nggak seru aja nongkrongan kalau bahas-bahas soal hal-hal gaib gitu. Risih lah ya. Dan juga kadang gue sambil nanya-nanya nih kadang sama teman-teman gue yang emang kebetulan nonton juga. Kata dia, apa sih yang lu lakuin gitu loh? Karena mungkin mereka ketidakpahaman itu loh, ketidakjelasan yang nantinya kita jelasin di backstage gitu loh. Apa aja sih yang kita lakuin nih di konten ini, tujuannya buat apa gitu loh. Terus habis itu yang di dalam sumpahnya episode 1 kemarin, maksud lu apa di suatu tempat itu, tujuannya buat apa segala macamnya yang kita bedah lah sekarang di backstage gitu. Sambil santai-santai. Para chill lah ya. Chill ngerokok, Aldi. minum dapat endorsan. Parah, ya kan? Parah. Kapan lagi lah. Benar. Coba di tongkrongan kita. Nggak mungkin gratis. Makanya bayar. Kan gitu ya. Lanjut, Cek. Oh iya, sama ini sih Pak. Kayak sebelum kita ke backstage kan kita dulu sebelumnya punya kayak podcast gitu ya di Spotify ya, di platform salah satu platform itu namanya Spotify. Namanya itu podcast setan ya kan. Itu masih sama podcastnya dari Dialog Malam Suruh. Nah, cuman itu podcastnya itu fokusnya cuman ke pengalaman tentang gaib, tentang setan dari teman-teman tongkrongan kita sendiri ya kan. Nah, karena ada kendala beberapa hal, jadinya itu podcastnya nggak bisa berlanjut. Nah, kita alihin di sini nih gitu kan. Sekalian juga gitu loh. Entah mau ngebahas tentang apa paranormal experience dari teman-teman kita, ntar ada yang datang ataupun ngomongin
sekalian bisa ngomongin tentang pengalaman kita yang di Messi Betul. sebelum-sebelum yang pernah kita lakuin. Nah. Itu sih arah sih. Lu gimana nih, Cek? Kalau gua man awal gimana ya, kan kita niatnya kan pengen menguak sejarah gitu ya, menguak sejarah Tangerang gitu loh. Iya. Ya kan kalau menurut gue ya Tangerang ini sama kayak Bandung gitu loh. Iya. Sejarahnya masih kental kan, makanya Iya. di sini pengen kita kuak lah semuanya Iya. gitu. Makanya kita juga concern Malam Suro tuh kenapa hampir semua tempatnya kita buat di Tangerang. Iya. Ya tadi diomongin Bacek karena kita mau nguak sejarah. Karena kadang nih masyarakat Tangerang nggak ngerti, Iya. nggak paham bahwa ada tempat-tempat tertentu yang sebenarnya sensasi mistisnya itu ada gitu loh. Iya. Dan memang mereka pun berkumpul di sana gitu loh. Dan kayak manila sejarah juga. Iya. Dan itu yang jarang terekspos sama Tangerang sendiri ya. Nah. Apalagi anak mudanya ya. Nah, iya. Anak mudanya. Terus juga apa sih, gue pengen ngomong apa sih anjir? Ya intinya kalau emang lu pemuda Tangerang gitu loh. Ya kita sambil lu bantu kita juga buat explore Tangerang lebih jauh, ya lu subscribe gitu. Benar. Lu komen, lu like. Rekomendasi tempat. Nah, lu rekomendasi Parah tempat. sih. Biasanya nih kita susah banget nih, nggak bisa bohongin. Kadang kalau kita gini cari tempat keliling Iya. gitu. Sama tim survei lah Tim ya. survei lah gitu, ada bagian-bagiannya kita alhamdulillah. Tim surveinya bergerak gitu, kadang ada yang nggak goal, Iya. kayak ada beberapa tempat kemarin sempat kita sulit nih, susah banget dapat tempat dan akhirnya memang ada yang ngerekomendasiin tempat, kebetulan teman gua sendiri gitu. Makasih Mas Wahyu rekomendasi tempatnya. Saik sih lu. Parah sih. Sama itu juga sih sebenarnya alasan konyol kita kenapa selain sejarah di Tangerang ya. Karena emang belum ada budgetnya aja kalau Tangerang sih, benar. Ya mungkin nanti kalau kita di luar Tangerang paling kita targetin, oh misalnya bulan depan tuh 2 bulan lagi kita mau luar Tangerang, kita bisa kumpulin dulu PT-PT ya kan. Paling kayak gitu aja sih kalau kita mah ya, kalau buat tempat mah ya. Parah sih. Ya, kebetulan juga di tempat yang sekeren ini nih bukan berarti ini tempat kita bareng-bareng. Bukan. Makasih Pak Harahap yang udah minjemin tempat. Parah sih, makasih banget nih ya buat Makasih backstage banget. pertama lagi ya kan. Pertama di tempat yang kayak gini. Makasih Pak. Parah. Kalau nggak tanpa bantuan Bapak, aduh, Aduh bingung ya. bingung kita Pak mau di mana musim hujan Pak. Kita mau di kedai ngeri. Pertama berisik Pak suara, kedua hujan Pak. Kan nggak mungkin Pak kita bikin backstage grimis-grimisan Pak. Apalagi ntar kameranya. Aduh, becek Pak. Makasih juga sama Dewi ya, kamera Dewi. gitu Terima kan. kasih juga lu Dew, sama lu, sama atas semua yang lu kasih lah sama anak saik lu Dew, sumpah. Udah lu, terima kasih nih, kita lanjut lagi. Iya, Parah. boleh, ya. boleh. Tadi terima kasih mulu. Iya, boleh. Iya, makasih ya dulu. Iya. Ntar lama-lama panjang deh dulu sini. Boleh. Maaf. Terus. Kita mau ngomong apa dulu nih, mau ngomong sejarah di apa tempat yang pertama apa gimana? Tapi setahu gue kalau ngewak tuh ngantuk. Wah, Sulit. Sulit. jokes dong temannya nih mau kesini. Tapi ya buat tai sih janji. Gua kalau ada dia tuh ketawa mulu Aduh. Tapi gimana ya? Gue pas apa ya? Oh gimana kita ini Pak ngebahas experience Pengalaman dulu sih Iya, menurut iya. gua. Latar belakang dibentuknya Kopiting tadi udah nih. Iya. Maaf, sorry. Dialog Malam Suro. Tadi kenapa dibentuk Dialog Malam Suro? Udah ketahuan nih. Oh, gara-gara mungkin ada teman-teman yang memang tidak sefrekuensi sama kita. Jadi kita buat Messi biar nggak ngeganggu tongkrongan tujuannya gitu loh. Sama emang waktu kita juga di pandemi ini banyak lah. Nah, ya kosongnya. lowong lah. Kayak kita sebagai karyawan dan mahasiswa. Iya kan. Cuma kuliah online doang dibanding gabut ya coba-coba aja gitu. Siapa tahu dapat. Banyakan sih dapat. Alhamdulillah. Kalau teman-teman subscribe Parah, pasti makanya. dapat sih. Tidak kan? Sama gua mau tanya nih sebagai lu cek tim survei juga nih sama Pace. Iya. Apa sih gitu loh. Ini apa ya? Apa sih yang jadi alasan lu buat milih gedung? Ya nggak bisa kita sebutin lah, tempat lah, tempat tempat pemerintahan dulu lah Oh. yang ada di Tangerang gitu. Apa sih rekomendasi lu gitu? Apa sih yang lu pikirin gitu anjing? Saya mau jawab dulu apa gua dulu nih? Gua dulu kali ya. Boleh, Karena boleh. lu kan pasti dari server sebelahnya kan. Parah sih. Kalau kan gua belum kan. Makanya sih guys terus. Ya kalau dari gua sih pertama dari jarak ya. Dari jarak kan masih deket sama tongkrongan kita dan itu dari rumah-rumah kita masing-masing juga masih dekat, masih terjangkau, nggak terlalu jauh banget gitu kan.
Terus dan emang karena pertama masih deket, terus apa ya, dia tuh kayak bisa dibilang di situ juga sempat ada beberapa kali tempat syuting lah ya kan. Iya. Cuman yang gua lihat sih pas orang-orang yang syuting di sana kayak bukan kurang sih, kayak nggak dapet sejarahnya gitu. Maksudnya walaupun bukan sejarah gedung itu, tapi sejarah kenapa makhluk itu ada di situ. Dan kebanyakan rata-rata yang gue lihat banyak yang nantang sih. Ya kan, maksudnya bukan nantang sih, kayak perilakunya sembrono. Walaupun kita juga pun kadang-kadang masih ada sembrononya ya. Tapi lebih terkontrol lah ya. Iya, dan itu pun memang kalau kita sembrono pasti mood kita lagi ya kan, kayak gitulah ya kan. Kalau dari gue sih itu aja sih. Kalau dari gue sih karena apa ya, karena mungkin itu kan tempat udah lama di tempat ini. Nah yang gue lihat juga pas pertama kali gue survei apa aja itu kita berdua Cek. Iya, sama Pandu. Jadi Iya. dari sore pun intensitasnya pun udah ada tuh. Oh iya, ya. Ada gua juga ikut waktu itu. Enggak, lu berdua sama gua. Oh, lu berdua sama. Ya. Abis itu setelah gua besoknya lu sama gua. Oh iya, kita berdua ya waktu itu Iya. ya. Pas malamnya kita mau syuting baru cek ombak juga. Iya. Nah terus kenapa kita mediasinya cuma sekali waktu itu, karena pada mental-mentalan nih. Iya. Nggak maksudnya banyak yang mau interaksi tapi pada mental-mentalan. Nah di situ lo mau gue bahas tuh kayak ada beberapa dia tuh pengen menyampaikan gitu loh, di sini tuh bukan tempat untuk gimana ya, kayak minta sesuatu gitu loh. Yeah. Kecuali ada satu makhluk yang memang ingin gitu loh, ingin minta dari kita untuk bisanya ya untuk apapun itulah, untuk bisa untuk nyantet atau segala macam gitu. Oh jadinya makhluk ini tuh nerima jasa juga ya, dia juga open jasa juga lah ya. Nah makanya waktu itu kan di episode 1 kan kita sempat nemu apa sih kayak buat sajen gitu lah, dupanya ya. Nah di situ kalau terus yang gue lihat lagi sih mungkin karena tempat pemerintahan gitu ya, jadi ya dijaga gitulah. Kalau dari gue sih itu sih. Ya emang itu juga udah berapa puluh tahun kosong sih. Iya. Lu dari pandangan lu gimana Pak? Kalau gua sih kan sempat survei juga lah, tapi kan emang yang awal inisiatif kan kalian nih gitu. Gua cuma tim survei lah ya. Tim cek ombak kan, gua cuma ngeliat doang keadaannya trusted nggak guys? Ahli. Trusted nggak nih? Diobok-obok gitu. Ya maaf juga nih buat penonton Dialog Malam Suro kalau kadang gitu tindakan gua sembrono, ancang atau yang biasa kasar itu songong lah. Sebenarnya nggak seperti itu yang kalian pikirkan gitu loh. Kadang gimana pun namanya kita udah dikejar konten. Benar. Waktu juga kan. Kadang setiap satu minggu sekali kita syuting. Terkadang ada lagi mood-moodnya nih. Benar. Walaupun buat syuting gitu. Kadang ada juga yang memang gua lagi nggak mood banget buat syuting. Makanya mungkin karena ada beberapa masalah juga yang di Dialog Malam Suro. Ada api waktu itu. Jadi ya udah gitu loh. Jadi gua ngelakuin tindakan ya walaupun memang bener-bener di luar dugaan anak-anak kedai gitu loh. Anak-anak Dialog Malam Suro lah gitu. Karena memang kan kita nggak settingan sama sekali nih penonton. Ini makanya ya udah gitu loh. Setariknya gue aja. Biasanya gue sih ngerjain bacek jujur. Gue ngerjain bacek nanti kan gede-gede gitu loh. Karena ya udah biar bacek nyerah gitu. Tapi bacek terlalu hebat. Parah sih Mbah Bacek. Jadi anjing gitu loh. Nggak kuat aja gitu. Ayo lagi Lip, ayo lagi gitu loh. Sampai ada nih nanti nih kalau lu mau nonton ada di episode 5 nih ya. Yang kita nanti post ya. Di episode 5 kalau nanti lu tonton tuh itu keadaan gue mood lagi jatuh banget. Itu jatuh banget gitu loh. Dan kalau masuk episode 1 kebetulan kenapa pas penarikan pusaka itu nggak kena inflame, ujuk-ujuk cuma batu aja. Itu bukannya kan pasti pikiran orang-orang itu settingan, bukan. Karena kebetulan anak-anak kedai atau anak-anak Dialog Malam Suro, kameramen sama lightingnya pun itu gua suruh fokus, gitu loh. Ya maaf juga gitu loh, sama anak-anak malah gua langsung refleks gua langsung bilang, udahlah fokus karena nggak bisa gue bohongin. Itu perdana juga sih, maksudnya gue coba tes gitu, coba tes keluarnya keluarnya gue gitu. Gue juga sambil minta bantuan. Itulah tindakan gue yang berarti sebenarnya gue nggak songong gitu. Kalau songong gue nggak usah orang-orang minta gue fokus gitu loh. Ya udah gue aja sendiri gitu kan, gue mampu mikir. Tapi
gue nggak bisa kayak gitu. Gue juga mau minta bantuan pada teman-teman gue juga. Iya. Seenggaknya Bacek juga bisa. Ada juga kayak Pace juga udah mulai belajar nih, udah mulai isi case terus sama Mbah Bacek gitu. Nah, sama lu bukan sama gua. Waduh, actionnya lu. Begitu aja lu. Jadi setidaknya gue minta bantuan kalian nih, seenggaknya gue ngisap-ngisap energi kalian dikit lah gitu loh, buat gue bantu. Dan memang kebetulan ya nggak kesut, jadi maaf juga gitu loh buat para penonton. Nah, tujuannya backstage ini untuk ini gitu loh, untuk kita ceritain gitu loh perkejadian episode biar kalian paham. Kadang kan kalau kita bikin konten gagal paham banget gitu loh. Ada ambigu-ambigu Nah, lain lah. ambigu orang mikirnya apa nih gitu loh. Lu konten apa sih nggak jelas banget gitu. Apps nih gitu loh, kayak menurut gua mungkin lu nggak tahu alurnya gitu. Makanya kita kasih tahu di sini. Kalau lu belum tahu juga ketika nonton video ini fix lu subscribe aja. Parah. Iya kan. Oh, itu aja. Loncengnya jangan lupa dinyalain. Loncengnya jangan lupa dinyalain. Udah itu aja. Parah. Gue yakin pasti lu ngerti lah. Selain itu juga kan kenapa kita mudinya kan ini bukan profesionalitas sih, karena kita ngejalanin ini cuman baru sekedar hobi ya, sekedar hobi ya kan. Sama gue juga aus juga nih. Benar, tadi gua juga udah ngeliatin aja anjir. Sumpah kata gua packagingnya alik juga Parah kata sih. gua. Ini jangan lupa nih kopi dari Solak Kopi ya. Coba gue lihat tuh Parah sih ya, kopi Solak Kopi ini. Oke, solak gede, kopsus dingin. Parah sih ini solak kopi banget. khusus warga Tangerang ya, khusus warga Tangerang nih. Harus mesen di sini. Cuman ini juga bisa luar kota juga sih, bisa luar kota juga ngelayanin. Terus juga kan ya pokoknya cobain dulu kali ya. Cobain dulu. Itu rasa apa tuh? Beda nih kayaknya. Warnanya beda, ini hijau. Oh, ini pandan, ini pandan. Itu pandan. Itu Berarti ini aren mungkin ya. Ini mana, Mbak? Tulisannya di mana nih? Oh, ini yang biasa kali ya. Oh, ini yang biasa, ini yang original ya. Ini yang pandan dulu kali ya. Iya. Gua kalau jadi inget pandan tuh. Oh iya benar. Kopi, susu, aren, creamer. Alik sih, sumpah. Packagingnya cakep. Tuang ya, alik. Kopsus dingin. Lik, parah sih. Wah, parah. Langsung aja cobain. Tapi kalau mau mesennya nih pemirsa dari kemana? Nanti kita cantumin ya di Instagramnya ya. Di atas tuh di bawah nanti ada editnya. Sama ntar di deskripsi juga ada Instagram, kontak-kontaknya lah buat kalian bisa mesen di sana gitu. Pokoknya untuk warga Tangerang juga lah. Di sini juga tempatnya di Tangerang. Gue minum ya. Lu harus cobain sih. Parah sih. Waduh, ingat ini puter ini. Gue nggak biasa review cuman tapi enak sih. Kalau gue menurut gue enak sih. Apalagi lah ya. Boleh. Kan kalau kopi harus ngerokok. Parah. Tapi bener bang, ini yang punya kopi ini anjing. Parah ya. Gua habisin kali ya. Iya parah. Lu haus. Lu minum gak cek? Gua boleh nih. Aduh, action ya lu cek. Padahal mau coba juga lu. Nggak sampai lanjut kali ya. Iya, boleh lanjut. Nah, yang ini nih, yang lu lihat deh. Apa aja di sana yang banyak itu? Mungkin baca dulu kali ya. Boleh. Kalau lu kan udah bisa lihat. Aduh, langsung. Apa yang lu lihat apa lu rasain di sana? Ini nggak konsisten. Parah sih. Kan lu Udah bisa gua ditarik lihat. lagi. Iya. Gua ditarik lagi. Ya kan udah bisa lihat nih, kita coba ke Pace dulu. Aduh. Kalau gue sih parah, ya benar Nggak sih. ngeliat buta dong. Nggak ngeliat hal-hal yang di luar, nggak bisa dilihat di kasat mata lah ya. Nah, gitu dong. Yang kalau gue sih pas pertama sono, gue jujur kok gue sih belum bisa ngeliat seutuhnya ya. Iya. Udah apa tuh sebetulnya? Maksudnya makhluk-makhluk seperti mereka lah ya kan. Belum bisa ngeliat seutuhnya banget, paling kalau nggak pun sekelibat. Tapi di episode pertama itu basic pertama itu gue nggak ngeliat. Cuman paling maksudnya nggak full ya, sekelibat gue juga nggak ngeliat Karena dia keadaannya juga baru banget belajar, Cek. Iya. Itu baru banget belajar episode 1 tuh, Cek. Masih belum sealik di episode berapa ya? Episode 45 lah. Parah sih. 6 juga ya, 6 7 ya. Sebenarnya bukan itu bisa jadi kan. Itu satu. Terus satu lagi, karena gue itu selalu mikirin gue mau ngomong apa nih. Selanjutnya gue mau nanya apa nih ke lu pada, ke bintang tamu nanti teman-teman yang ikut syuting tuh gue mau nanya apa nih. Terus mau ngebahas apa nih. Itu sih fokus gue itu. Dan tapi yang lebih kerasa tuh kayak hawanya, terus kayak suara. Itu suara kedengeran banget sumpah. Dan itu gue sebagai maksudnya katakanlah gue itu masih sebagai host lah ya kan. Itu nggak bisa disembunyiin dengan gampang sih, kayak apalagi gue orang juga kayak takut sebenarnya sih gue nggak takut tuh, cuman tapi emang parno aja sih sedikit ya kan. Dan itu gue berusaha sokul lah ya, sokul banget karena gue host kan, masa iya kayak yaudahlah gue cuekin dan gue kembali mikirin mau ngomong apa nih. Nah itu yang menjadi pengganggu tuh, tendensi dari mereka tuh pertama dari suara sama
energi sih. Iya. Hawa lah, bisa bilang hawa lah. Iya. Pas energi itu kerasa banget waktu pas bacek dimasukin. Itu amber banget, bukan amber. Iya, amber banget lah energi. Kan itu Omowo ya. Sosoknya Omowo ya. Itu pas bacek dimasukin tuh kerasa banget lah energinya ke gua. Kan gua di samping bacek itu kerasa banget lah, gua juga kayak nahan mual. Itu di situ sih paling energi, hawa, suara. Oh di episode pertama ya. Iya. Itu sih. Nah, kayaknya waktu itu ya kalau gue ingat lagi ya, waktu yang kita ngeliat pocong tuh, yang adegan kita ngeliat pocong tuh. Iya. Oh yang dekat pohon pisang. Nah, ya yang dekat situ tuh. Ah, sama yang di atas, sorry, yang di atas tuh. Yang di atas di lantai 2 3. Ah, yang di lantai 2 kalau nggak salah yang Lantai 2 ya? Nah. Iya. Terlalu banyak gua ngeliatin makhluk anjing. Jadi Nah, yang anjir lupa. Yang pocong ini nih, kayaknya ini mau udah ngelokit ke Paci nih mungkin nih, udah ngeliat gitu loh, udah. Gue nggak ngeliat sih, kayak gue tahu nih energinya, hawanya. Nah, hawa ini kayak ngebentuk sosok itu sih, lebih ke situ sih. Nah. Tapi itu bukan ngeliat ya, kayak gue ngerasa aja gitu. Oh, bentuknya kayak lemper dibungkus nih. Oh, berarti ini poci nih. Lebih ke situ sih, tapi belum ngeliat ya. Belum ngeliat. Gue ngeliat tuh pas apa ya? Pas kita malah pas gue balik dari syuting, gue ngeliat yang boncengan sama lu, kita mau ke rumah Clara. Ya. Yang itu baru gua ngeliat kayak cek itu ya cek itu kakak bapak ya itu ya kakek lah ya punya, terus pakaian bajunya agak lusuh coklat gitu kan. Iya cek ya, iya gua langsung gembira aja. Soalnya kan waktu pertama kali gua dibuka sensitivitasnya gua kayak orang bodoh gitu, orang bodoh ngeliat mana, ternyata kata Alif ya bukan kayak gitu ngelihatnya dari ujung mata. Oh begitu, belum pada tahap itu gua ternyata ya. Iya. Ya waktu dibuka itu Iya. konyol sih. Pace emang anjing sih. Gue inget banget waktu dibukain sedikit set. Ya Allah, songongnya nauzubillah min zalik. Tuh di jalan mau pembelian berkat tuh. Set begini nengok. Atau gue ngapain, Cek? Song ide aja Pak gua, asik. Mau ngeliat gua. Ya Allah. Ya justru kalau kayak gitu mereka nggak bakal nampilin gitu loh. Lanjut lagi nih di episode 1. Lu apa lagi cek tadi bahasnya? Ya. Tentang tadi pocong, udah ngeliatin Pace. Nah, sama ini ya, lu ngeliat juga gak sih yang apa ya, yang sempat yang dilihat sama mamam tuh. Yang kuntilanak. Yang di ujung paling Oh ujung. iya, yang gua mau jatuh mang ya? Ya. Iya mang ya, berarti ya, yang gua mau jatuh. Nah, itu kan sebenarnya dia pengen komunikasi sama gue, tapi karena gue udah nungguin, jadi kayak ada di pembatas cut sama makhluk-makhluk di sekitar. Oh yang ditungguin siluman waktu Iya. itu. Udah beda tutorial ya. Udah beda tuh di situ tuh. Makanya kenapa kemarin kita cuma sekali doang karena ya gue kalau gue dimasukin sebenarnya bisa, tapi kan ya karena mungkin nanti gue takut kenapa-napa gitu. Iya. Kan akhirnya kita udah langsung next ke selanjutnya ke atas gitu kan. Karena dari awal fokus pacek pasti nyari yang tertinggi. Iya. Biasa Pak dia masang ide banget. Parah, anaknya, ngetes apa-apa. mulu, ngetes. Iya, apa-apa. Nih, tantang aku dong dia. Parah. Ya, itu kan gimana ya, Bray? Sulit Parah sih. Dan kebetulan juga gua tambahin sih di episode 1 itu padahal kita perdana, tapi menurut gua ya dengan gerakan kita gitu atau ngebuat ya menurut gua alik sih gitu. Kayak sebenarnya gua pribadi kan awalnya inget gak yang gua nggak mau masuk in frame. Iya benar. Awalnya benar-benar gua bilang cek gua pakai topeng kali ya gua. Karena kayak gua alergi sama kamera jujur. Gua nggak bisa banget gitu loh kalau in frame seharusnya gitu, tapi tekanan sama anak-anak ayo atuh lu yang inisiatif walaupun tetap foundernya bacek Parah sih, Wonder Malam Suro, parah. foundernya Malam Suro tetap bacek, tapi gimana pun ayo dong gitu terus gitu cengen anak-anak Parah. cengen anak-anak tongkrongan. Ya udah akhirnya mau nggak mau gue balik in frame. Dan tadi waktu lu bahas soal teman kita, maksudnya kalau emang yang mau ikut, Iya. gua saranin sama nanti yang nonton backstage, kalau emang lu nggak percaya Ataupun pengen ikut, ataupun pengen lihat pengen prosesnya ikut, gimana. pengen ikut prosesnya dan pengen tahu juga bagaimana situasi tempat ketika kita syuting, lu langsung komentar entah itu di episode 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, Ataupun DM. ataupun DM di Instagram kita di malam.suro, atau lu lagi nonton backstage nih langsung lu tulis aja di kolom komentar, bang kayaknya gue tertantang nih, atau sebutin nama kita, kayaknya ayolah gue mengegas nih sama kalian gitu loh, nggak masalah gitu loh. Kita sangat terbuka gitu loh agar
ya masyarakat Kota Tangerang tahu juga gitu loh kalau konten kita itu ya emang beda gitu lah sama konten-konten orang lain gitu aja sih. Gue mau jadi hal pembeda gitu loh. Gue mau gimana pun konten horor kita ini ya nggak terus gue mau matahin pemikiran-pemikiran orang tentang image horor settingan gitu doang udah. Benar. Itu doang. Itu sih ya. Itu aja jadi penggagas gua kira, udahlah kita gerak ayo. Jangan sampai halnya yang dipikirkan orang lain settingan ngebuat kayak akhirnya orang-orang udahlah antipati sama nonton horor gitu loh. Ataupun pelarian kalau nggak ada konten. Nah, nggak mau juga gua kayak gitu. Udah ayo kita buktiin aja ke orang-orang kalau emang benar-benar horor tuh ya nggak settingan. Jadi kalau emang nggak ada visual kita bilang ya nggak ada visual gitu loh. Nggak ada suara ya nggak ada suara gitu loh. Kita nggak maksain buat Mamang pura-pura jadi kuntilanak nggak gitu. Nggak bisa gua kayak gitu gitu loh. Kan ada kadang mungkin gua juga nggak tahu bisa jadi gitu loh. Mungkin karena maksain konten karena penonton terus ada kan akhirnya udahlah gitu ada kuntilanak ada pocong-pocong dah dibuat-buat kan akhirnya. Gua ngomong gitu udah visual kalau emang ada nggak ada ya udah. Karena memang konten kita awalnya kan terbentuk karena Messi. Kita mau mediasi atraksi. Otomatis kalau konten namanya Messi, mediasi atraksi itu harus ada sesosok korin gitu loh, atau biasa kita sebut anggaplah jin gitu. Buat masuk ke tubuhnya Bacek, buat komunikasi nih. Apa aja sih yang dia rasain gitu loh, dan apa aja sih yang terjadi di lingkungan itu. Kayak gitu sih, Cek. Tapi episode 1 menurutku udah alik lah untuk pembuat konten perdana lagi. Selain itu ya, emang banyak kejadian-kejadian di luar kamera sih. Iya. Sebenarnya kayak kamera kita mual-mual, muntah-muntah, terus lu bersihin kayak gitu. Terus lu temen-temen kita yang di luar kayak Dewi yang sempat ikut di episode pertama kan, itu kan kita bentengin dulu sama lu susnya kan. Itu sih yang nggak kerekam dan itu yang nggak ke expose ya kan di kamera kan. Terus ini parah sih ini. Parah sih ini. Dingin kan nih. Waduh, lapar sih gua ini. Ada snack dari mana lagi nih, kita ngopi ngerokok nggak ada snack kan. Snack dari mana sih bisa didapetin ya kan, dari kedai Kopi Ting ya kan. Tapi ini dengar kata ownernya masih coming soon. Ya ini masih coming soon. Dan ya mungkin kapan nih Pak lu kan? Waduh, action banget. Mungkin keluar nanti mau tahun baru lah nanti bakal dikeluarin lah. Iya. Ini kedai Kopi Ting itu letaknya di daerah Tangerang ya, Tangerang Kota khususnya di dekat di mana Pak? Jalan apa Pak? Jalan MT Haryono nomor 2. Ya, patokannya di restoran makan rumah makan Ayam Borobudur. Ayam Borobudur betul. Ini kebetulan menunya apa nih? Gua unboxing nih ya. Boleh unboxing aja. Itu tuh owner tuh ngomong tuh itu apa tuh? Masanya kan kita enggak tahu. Spicy wing gitu loh karena parah sih. Oh, keren gua. Wow, ayam semua ya, alik ya. Kalau penonton mau lihat boleh. Parah coba sih. Dulu dilihat penonton. Ini dari kedai Kopi Ting ya. Kopi Ting. Parah sih. Nanti kita cantumin dulu lah di sininya lah ya kan. Gua inget banget nih Kopi Ting. Parah ya. Karena suka main kartu. Parah. Kopi Ting. Woi, cobain Pak. Ya cobain dulu. Sia-sia lu. Alik sih. Owner, waduh, jadi orang enak nih owner nih. Aduh, jadi orang enak nih owner. Selain tapi gede sih, gua akuin nih ayam gede nih. Ya karena ini bukan ayam, bukan sembarang ayam ini ya. Ayamnya nyarinya susah ini. Enak nih, sumpah. Masya Allah, tabrak Allah. Parah ya. Nih, ini kedai Kopi Ting juga apa ya? Ibaratnya kayak base camp kita juga ya, tim Dialog Malam Suro ya. Karena kita ketemunya tim Dialog Malam Suro tuh di Kopi Ting juga sih. Parah sih. Lu mau, Mang? Ambil aja Mang, apa-apa, Mang. Mamang kan gue bilang tadi Mamang di belakang kamera nih, Mang, ambil aja, Mang. Nih. Susah ada kelaparan mah. Susah ada kelaparan. Mang. Ini lu mangga lah. Ya gimana ya, karena gue udah biasa mah. Aduh, parah. Di Texas kan kita nggak makan makan. Parah. Di Texas kita nggak makan. Sebenarnya lu di Texas kita nggak pernah makan itu ya? Ya itu kedai ini persis di samping rumah makan Ayam Borobudur ya, di Jalan MT Haryono. Ya tadi gue bilang di podcast gue sempat dibahas, kita tuh ketemunya tim Dialog Malam Suro tuh di kedai Kopi Ting ya kan. Kayak gua, Clara, Mamang, teman-teman SMA dari Bacek, dan Alif pun teman SMP-nya, dan Pandu pun ibaratnya masih tetangganya. Ya. Dari situ sih kita kenal, dan akhirnya kita memutusin buat konten ini. Parah sih, enak banget sih ini. Tapi gimana pun
gue tetap makasih banget gitu sama kameramen Bu Clara. Parah. Jasa dia anjir. Iya. Waktu dia setiap syuting muntah-muntah terus mual. Dan kebetulan juga kamera kedua Mamang yang bikin apa namanya footage ya. Sudah. Kagak anjing gue bingung. Belum nyampe. Aduh maaf nih teman-teman, tadi ada trouble di kamera ya, ada trouble di kamera, sempat mati tadi ya. Tadi kita sampai mana? Oh makasih Bu Clara ya. Makasih Bu Clara. Dan paling penting tadi lu juga tanya sama gua, Cek. Apa sih motivasi lu gitu loh? Ujuk-ujuk kok ngebuat nama di Segmen ya? segmen Messi sama dialog Malam Suro. Itu kan nama lu. Iya benar. Pertama gua jawab dulu nih di arti kata dialog Malam Suro. Dialog itu karena kita mau yang diomongin Bacek tadi tentang sejarah, kita mau nguak sejarah khususnya kota Tangerang. Dan malam itu otomatis namanya horor, kita pasti bikin kontennya malam hari, betul Cek? Dan Suro itu biasa bulan Jawa lah. Bulan Jawa yang memang image di masyarakat Jawa itu satu malam Suro itu sakral dan itu yang dihormati dan dilulukan lah oleh sebagian masyarakat Jawa gitu loh. Dan kebetulan juga yang anti mainstream juga sih namanya gitu loh. Kalau mungkin kita ambil kalimat Kliwon kayaknya terlalu biasa juga, terlalu banyak orang yang menggunakan nama Kliwon untuk kegiatan horor gitu loh. Terus emang kalau secara lebih privasinya emang Alif ini orang Jawa kan. Cuma lu orang Jawa, Bacek juga orang Jawa kan. Nah sama ini nih sama Kliwon kan orang pasti udah tahu dong. Iya. Nah Suro tuh kebanyakan orang masih belum tahu. Nah itu yang gue bilang tadi anti mainstream Cek. Dan kebetulan juga kalau Messi gue juga terima kasih sama Pak Safi yang udah menginisiatif nama tentang Messi yaitu mediasi atraksi. Waktu nongkrong tuh di Kopiting, pasti nongkrongan gue di Kopiting. Karena tidak ada yang bisa memberikan air gratis kecuali di Kopiting. Benar. Utang juga bebas Kopiting asal besok bayarnya nambah 2.000. Sama udah deket sama ownernya. Iya. Hati-hati berbunga. Kalau lu mesen Vietnam di harga ceban, besok lu bayar 12.000. Enggak, bercanda Gojek. Bercanda enggak. Dia bisa ngutang, tapi lu harus naruh KTP, SIM, STNK. Lu taruh semua tuh. BPKB gitu. Bisa ngutang di situ. Kata basi kalau banget ya anjing di konten sampah. Bodoh ah. Terus abis itu ya, terus artinya Messi itu mediasi atraksi penonton gitu loh. Ya, kenapa dikatakan mediasi dan atraksi? Karena mediasi itu kita tadi dialog. Kita tarik lagi. Oh, ternyata mediasi itu kalimat dialog. Mediasi itu mempertemukan satu dengan yang lainnya untuk berbicara. Nah, kita gunakan gua sebagai manusia dan satu lagi jin atau korin untuk berbicara. Dan atraksi itu ketika memang benar kata Pace tuh, kalau emang tadi pas sebelum di kabel kamera lah ya. Ujung-ujung gak connect. Dia bilang atraksi itu ketika ada satu korin atau jin yang nyolot lah atau emang mau ngajak tanding aja, mau ngetes ilmu lah bahasa mereka. Ya udahlah, mau gimana lagi dibanding kita nggak pulang? Sikat. Tenggelamin karena gitu. Lu jual gua beli. Enak gitu. Alik. Tetap konsep Betawi. Parah. Lu jual, gua banyak belinya. Benar. Nombok dong. Kalau nggak ada duit lu jual, gua kredit. Ya. Bener. Ada tet. Soalnya belum di endorse. Coba tukang kredit endorse dialog Malam Suro. Kita omongin. Langsung. Ada yang logonya merah, ada yang logonya biru. Parah. Ada yang hijau juga ada. Parah. Tapi hati-hati guys. Tapi itulah yang digunakan oleh anak-anak Kopiting. Gimana corona berarti corona begini. Parah. Itu bantu. Benar. Tapi menurut lu nih Cek, kan gue tadi udah bahas nih tentang episode 1 yang gue tadi bilang kalau menurut gue untuk orang yang pertama kali bikin konten episode 1 itu ya Alik sebenarnya untuk episode 1 kita. Tapi menurut lu apakah ada kekurangan atau apa nih gitu loh? Karena kan gue nggak tahu nih setiap orang yang di inframe apa sih yang dirasain gitu loh. Kalau menurut gua kurangnya itu apa ya? Kurangnya itu kita itu
terlalu monoton ya mungkin ya episode 1 tuh masih baru lah, masih baru Iya. di tag sama kamera gitu kan. Iya. Jadi masih suka ada salah-salah lah. Iya. Mungkin kekurangan itu doang. Nggak tahu posisi lah. Nggak tahu posisi paling itu doang. Kalau mau penonton tahu itu gua. Karena saya tidak suka dimasukin inframe. Jadi gua kadang out banget dari kamera, jauh gitu. Kalau lu ngeliat di episode 1 tuh jauh banget antara gua sama yang lain. Luar biasa ya. Sama yang kita makasih buat Uci yang udah ngikutin episode pertama kita ya. Iya, makasih juga buat Syakirin yang buat ngeditin Episode episode pertama kita kita. lah gitu loh. Ya karena emang Uci juga sekarang sibuk ya Iya, kan. jadi- Jadi yang edit udah diganti orang lah. Iya, ya udah kan, ganti sama orang, Uci. gitu, Uci. Cuman tuh episode pertama itu Sakirin lah. Nah, betul, Yang betul. edit itu sih makasih banget sih Ci ya. Ya, jadi intinya backstage ini di episode 1 adalah terima kasih. Parah. Untuk kalian semua yang berpartisipasi Iya. betul dalam pembuatan video-video, konten-konten di Dialog Malam Suro, channel YouTube Dialog Malam Suro. Dan untuk kesuksesan Dialog Malam Suro mendapatkan endorsement dari Solar Solar Kopi. Parah. Ali kan? Parah sekali. Sama makanannya dari Kopi Ting. parah. Coba kalau nggak ada konten, suruh bayar. Bener. Dan kita Bener gak bener? Bener karena ada konten bray. bener. Terus ini kita mau Tapi ini boleh kan ngejokes? Boleh kan ngejokes? Boleh kan? Boleh. Emang dia udah Sama apa? aku mau nanya nih. Iya. Kan kita narik batu tuh. Iya. Nah, kenapa batu ini dikasih ke gua? Karena menurut gua lu yang pada saat itu yang lebih layak dibanding yang lain. Karena lu dasarnya udah banyak ngelupas. Gitu. Boleh. Sama. Iya tuh, lupa. Kenapa nggak lu bawa batunya? Iya. Episode 1 backstage. Karena itu ada di orang. Lagi gue pinjemin dulu karena Oh, karena udah lu bikin. enggak belum, tapi masih lagi di orang karena Oh. ada butuh tolong lah minta Oh, tolong. lagi butuh penyembuhan ya? Iya. Alik. Di konten kita Dialog Malam Suro juga kalau emang lu punya permasalahan apapun gitu loh. Kalau emang lu mau diskusi, lu mau ngobrol, lu bisa DM di Instagram kita malam.suro sama Channel itu channel YouTube di komen kita, aja. di komen aja. Kayak umpamanya lu ngerasa orang tua lu kenapa atau diri lu kenapa. Insya Allah lah. Ya. Iya, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi dan menurut lu itu nggak logis gitu loh, Ci. Itu nggak masuk di nalar manusia. Lu bisa cerita aja gitu loh. Dan barangkali Ada jalan keluarnya. Nah, gitu. tim Dialog Malam Suro bisa memberikan jalan keluar gitu loh. Bener sih. Karena gimana pun tujuan Dialog Malam Suro itu dibentuk untuk membantu sesama. Iya. Betul? Bener. Dari rakyat untuk rakyat. Nah, itu sih. Jadi gimana pun kita menginisiatif aja deh. Parah. Ya udah kita berkorban untuk masyarakat Indonesia. Khususnya Kota Tangerang. Parah. Itu yang paling Tangerang Raya. Iya, Alik. mau yang di Kabupaten Tangerang, Tangsel. Tangsel Kota. atau Kota Tangerang, Merapat saja. merapat aja lu DM. Parah sih. Mas, aku mau dong. Iya bener. Mau curhat, Iya. mau ngobrol tentang keluh kesahnya. Nah, Ya, gitu dong. bener, Harus bener. diperpanjang dulu. Parah. Ini kita mau ngomongin apa lagi nih? Apa kita cukupin aja segini? Menurut gua cukup sih. Cukup ya untuk opening lah ya. Untuk opening lah ya, untuk Parah episode sih. 1 karena kita udah banyak ngupas lah. Iya, nanti untuk selanjutnya mungkin di episode pembahasan selanjutnya untuk episode selanjutnya juga Nah, ya. iya betul. Oke, Kita oke. pasti lanjutkan di backstage ada 2 3 4 5 6 7 dan seterusnya. Amin. Doakan kita dan sukses terus buat penonton, sehat juga. Iya. Stay at home. Terima kasih udah teman-teman udah nonton. Kalau suka video kita jangan lupa share di media sosial kalian, subscribe channel kita, follow Instagram kita, like channel YouTube kita dan komen di channel kita. Dan yang paling penting buat para penonton, tetap ikuti anjuran pemerintah yaitu 3M, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Terima kasih. Terima kasih. See you. Dadah. Dadah. Alik.